Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, jajanan sepertinya melekat pada anak-anak ya. Selain yang tradisional, banyak juga pilihan yang kekinian. Gak cuma harganya yang pas di kantong anak-anak, tentunya harus diperhatikan juga kebersihan dan kandungan yang menyehatkan di dalamnya. Di balik aneka jajanan di warung atau kantin sekolah, ada seorang anak yang rajin membantu ibundanya membuat sekaligus menjual jajanan. Gadis kecil itu bernama Atika Fairuz Salsabila, santriwati kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 18 Jakarta. Hampir setiap hari, Atika yang berusia 11 tahun membantu ibundanya berjualan makaroni, risol, dan pastel. Sebagian jajanan itu dijual di depan rumah, sebagian lagi dibawa Atika untuk diantar ke warung dan juga kantin sekolahnya. Lagi belajar PJJ sama hari libur, kadang-kadang bikin risol, bikin pastel, bikin kue gitu. Kue-kuenya macam-macam sih. Kalau saya jualan, membantu suami. Di sela-sela kegiatan utamanya sebagai santriwati, Atika melakukan apapun yang bisa dikerjakannya untuk membantu bundanya menyiapkan dagangan. Sejak pagi buta, sang bunda sudah berbelanja bahan-bahan, lalu Atika bertugas mengupas, mengiris atau mengaduk adonan sebelum dimasak bundanya. Kadang-kadang, bundanya juga menerima pesanan dari pelanggan. Pengen bisa masak sih. Ya kalau bisa masak sendiri, kalau lagi bunda nggak ada, aku bisa masak sendiri. Misalnya bunda lagi keluar rumah, aku ditinggal sendiri nih di rumah, jadi aku bisa masak sendiri. Berdua bersama sang bunda, Atika membuat risol sayur, kue klepon, dan pastel. Untuk membuat risol sayur, pertama-tama Atika mengupas dan mengiris wortel serta kentang yang akan dijadikan isian risol. Lalu dilanjutkan membuat kulit risolnya dari tepung dan menghaluskan bumbu-bumbu dengan ulekan. Selesai diiris, sayuran untuk isian risol kemudian digoreng oleh Atika sembari dibumbui. Atika terlihat sama sekali tidak canggung melakukan proses memasak itu di dapur. Ia juga tampak cekatan mengisi kulit risol, lalu mencampurnya dengan bumbu serta tepung panir. Sebelum akhirnya risol itu siap digoreng. Selain risol, Atika dan bundanya juga membuat kue klepon. Untuk menarik pembeli, mereka membuat kue kleponnya warna-warni, hijau dan merah. Bahan utamanya tentu saja tepung ketan dan gula merah. Atika mencampur tepung dengan air hangat dalam wadah lalu dikocok. Berikutnya, Atika membuat bulatan-bulatan kecil untuk diisi gula merah. Kemudian, klepon dimasukkan ke dalam air mendidih hingga matang. Bersama sang bunda, bahan-bahan yang sudah siap masak itu kemudian digoreng dan diolah sampai matang dan siap saji. Kadang-kadang bundanya juga menerima pesanan dari pelanggan. Setelah semua jajanan selesai dibuat, sebagian gorengan dan makaroni itu lantas dibawa ke depan rumah siap dijual. Sementara lapak depan rumah mulai didatangi pembeli, jajanan lainnya sudah pula ditata dalam wadah. Atika akan membawanya untuk dititipkan ke beberapa warung di sekitar rumah. Berangkat sekolah dia pagi 6:30, terus pulang sekolah dia 2:30. Biasanya dia langsung les sampai jam 3:30. Kemudian jam 3:30 tuh dia pulang, terus dia langsung ke markas, sholat dulu. Paling sholat, kalau dia lapar dia makan, terus langsung ke markas, dia ngaji, setelah hafalan. Dengan senang hati, Atika mengantarkan dagangan ibundanya ke warung-warung di sekitar rumah. Tidak ada rasa malu dalam diri Atika, apalagi merasa terpaksa. Sebagai anak yang sudah belajar agama sedari dini, Atika paham betul bagaimana anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Kayak goreng-gorengan gitu. Nggak terlalu sih, kalau lagi badannya sehat, nggak capek. Kalau lagi bener-bener lagi capek banget, baru capek. Setelah mengantar dagangan ibundanya ke warung, biasanya Atika sekaligus mengambil sisa dagangan sehari sebelumnya. Sahabat, sudah selayaknya seorang anak berbakti terhadap kedua orang tuanya. Dalam Islam sering disebut birrul walidain.
seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali." Quran Surat Luqman ayat 15. Menjadi anak yang solehah, itulah keinginan sederhana Atika. Sebagai seorang santriwati, hal yang tidak pernah ditinggalkan Atika tentu saja beribadah. Sejak umur 2 tahun diajarin bunda. Kalau umur 4 tahun udah di markas Quran. Mau masuk 4 juz. Ada yang susah, ada yang gampang. Kalau itu tuh nemu ayat-ayat baru, susah dihafalin aja, susah masuk gitu. Alhamdulillah rajin, sholat 5 waktunya terjaga, tadarusnya juga sama terjaga juga. Karena kemampuan hafalan juznya yang cukup baik, Atika pernah memperoleh beberapa gelar juara saat mengikuti lomba. Mengaji bagi Atika tidak hanya sekedar belajar Quran. Atika percaya bahwa memperbanyak tadarus merupakan jembatan menuju kehidupan abadi kelak. Amin, Allahumma amin. Itu bisa ngangkat derajat orang tua, terus bisa ngasih mahkota buat orang tua di surga. Ya bisa biar jadi lebih baik lagi, bisa menggapai cita-cita, bisa menjadi hafizah 30 juz. Ya sejauh ini lancar ya. Dia bisa mengikuti semua aktivitas Di sini kan kita tuh targetnya tahfiz ya, menghafal Al-Quran dan tahsin perbaikan bacaan Al-Quran atau tilawah. Sejauh ini dia bisa mengikuti. Cita-cita mulia Atika menjadi hafiz suatu saat nanti membuatnya berkeinginan melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Menjadi anak soleha, mencapai cita-citanya. Dia kan pengen pesantren. Mudah-mudahan saya sama ayahnya ada rezeki untuk dia ke pesantren, menyelesaikan hafalannya. Tetap bunda ya sehat terus, support aku terus biar jadi hafizah 30. Saya ya seberat apapun ujian dalam hafal tetaplah istiqomah. Karena Al-Quran adalah syafaat yang terbaik yang akan memberikan pertolongan, yang syafaatnya pertolongannya akan langsung kita rasakan sekarang di dunia sampai nanti di alam kubur dan di akhirat. Setiap sekolah offline berlangsung, pagi-pagi Atika berangkat ke sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 18, berjalan kaki sambil membawa dagangan ibundanya. Atika selalu berusaha datang lebih awal agar punya waktu menitipkan dagangannya ke kantin. Di sekolah, Atika termasuk siswa yang mempunyai banyak prestasi. Selain menyukai beberapa mata pelajaran favorit, gadis kecil yang ingin menjadi dokter ini juga aktif mengikuti berbagai lomba sesuai minat dan bakatnya. Atika di kelas pintar, cerdas, dan aktif anaknya. Memang yang saya ketahui dia membaca Al-Qurannya juga pintar, ya, hafalan Qurannya juga bagus. Alhamdulillah, risol yang dititipkan Atika laku keras. Rasanya yang enak dan murah, hanya Rp2.000 per potong membuat teman-teman Atika kerap menghabiskan dagangannya hari itu. Jika sudah demikian, maka Atika bisa mendapat keuntungan sebesar Rp25.000 per hari. Uang ini akan ia setorkan kepada ibu di rumah.